Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, hadirin jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Raya Telaga Kahuripan rahimakumullah ajma'in. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, malam ke-8, artinya telah 7 hari kita menjalani ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mohon izin menyampaikan materi dengan judul Spirit Iqra Bismi Rabbik. Ketika Islam datang di Jazirah Arab, khususnya Mekah, Al-Quran memotret keadaan masyarakat ketika itu berada dalam kondisi kejahiliahan. Terminologi jahiliyah ini disebut langsung oleh Al-Quran sendiri. Setidaknya ada 4 kali Al-Quran menyebut masyarakat Arab ketika itu dengan ungkapan jahiliyah. Pertama, dhunnal jahiliyah, keyakinan jahiliyah, akidahnya jahiliyah. Hukmul jahiliyah, hukumnya jahiliyah. Hamiyatal jahiliyah, kesombongan jahiliyah, artinya akhlaknya jahiliyah. Tabarrujal jahiliyah, penampilan jahiliyah, peradabannya materialistis, mementingkan materi. Inilah sekilas masyarakat yang dipotret oleh Al-Quran ketika Islam datang. Artinya kerusakan terjadi dalam berbagai dimensi kehidupan, keyakinannya atau akidahnya, hukum yang berlaku, akhlak atau moralnya, kemudian juga paradigma materi yang mendominasi tatanan masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang kita sudah sama-sama hafal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Maka pertanyaannya, mengapa dalam kondisi masyarakat yang akidahnya rusak, hukumnya rusak, akhlaknya rusak, ayat yang pertama kali turun adalah ayat tentang perintah membaca, bukan misalnya surat Al-Ikhlas yang tentang kemurnian tauhid, mengesahkan Allah, atau tentang hukum-hukum yang mengoreksi hukum yang ada pada masa itu, pun tentang akhlak dan seterusnya. Maka ini menarik kajian para ulama. Simpulannya adalah ternyata memperbaiki tatanan kehidupan, memperbaiki kerusakan, dan kemudian mengganti dengan tatanan yang baru, itu bermula dari ilmu. Harus dimulai dari tradisi keilmuan. Memperbaiki akidah, hukum, akhlak, moral, dan seterusnya harus dimulai dari tradisi keilmuan. Itulah kenapa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Namun yang perlu kita fahami juga adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini tidak boleh kita penggal. Iqra tidak boleh dipenggal dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, karena pemaknaannya akan berbeda dan konsekuensi yang ditimbulkannya juga bisa berbeda. Iqra kita faham kalau kita analisis secara gramatika bahasa Arab, ya, dalam kitab I'rabul Quran adalah fi'il fa'il kedudukannya. Fa'ilnya tidak disebutkan karena sudah difahami adalah Allah yang memerintah. Namun yang menarik adalah bismi rabbikal ladzi khalaq itu kedudukannya sebagai apa?
Di i'rabul Quran dijelaskan frasa ini berkedudukan sebagai hal atau keterangan kondisi kalau kita padankan dalam bahasa Indonesia. Maka membaca, mengobservasi, meneliti, mengamati itu tidak boleh dilepaskan dari kerangka dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Analoginya, kalau ada dua kalimat, kalimat pertama makanlah, kalimat kedua makanlah dengan membaca bismillah, mana yang bernilai? Sudah pasti kalimat yang kedua. Yang menjadikan makan kita bernilai ibadah di sisi Allah adalah ketika bismillah dibaca sebelum makan, artinya kita niatkan makan itu sebagai sarana untuk menguatkan tubuh kita untuk beribadah kepada Allah. Makan aktivitas biasa menjadi beribadah. Tapi kalau kita sekedar makan tanpa membaca bismillah, maka makan menjadi aktivitas biasa saja, menghilangkan rasa lapar saja. Itulah kenapa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu tidak boleh dipisahkan. Karena bismi rabbikal ladzi khalaq itulah yang akan menentukan apakah Iqra itu akan bermakna, bermanfaat atau sebaliknya. Bukankah sekian banyak kita mendapati orang yang semakin bertambah ilmunya bukan semakin dekat dengan Allah, tapi justru semakin jauh dengan Allah. Misalnya para ahli ilmu Bani Israel yang disindir oleh Allah dalam surat Al-Jumu'ah, masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfaro. Jadi orang yang menumpuk-numpuk ilmu di punggung, bawa buku di punggungnya bertumpuk-tumpuk, tapi tidak membuat dirinya dekat dengan Allah, semakin takwa kepada Allah, itu tidak lebih, kata Al-Quran, seperti himar, keledai yang dia bawa buku di punggungnya, kamasalil himar yahmilu asfaro, tapi dia nggak ngerti buat apa itu buku-buku yang dipikul di punggungnya itu. Inilah urgensi Iqra harus dirangkai dengan bismi rabbikal ladzi khalaq, agar Iqra itu bernilai ibadah di sisi Allah. Membaca, meneliti, mengamati, mengobservasi itu bernilai ibadah di sisi Allah, dan nantinya berbuah hikmah, bukan sekedar saqafah. Yang menarik lagi di ayat ini adalah, karena waktunya terbatas, saya langsung lompat ke ayat 5. Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi pihak yang terkena khitab perintah membaca ini adalah al-insan. Pertanyaannya, kenapa Allah pilih kata al-insan bukan an-nas atau al-bashar yang juga sama-sama memiliki arti manusia? Karena al-insan memiliki kedalaman makna yang tidak dimiliki oleh kata an-nas maupun bashar. Kalau an-nas itu menunjuk makna manusia secara keseluruhan, entitas diri kita yang ruh dan jasad ini, itulah an-nas. Sementara bashar itu lebih menunjuk pada sisi kemanusiaan kita dalam konteks fisik. Kita yang lapar butuh makan, kita yang haus butuh minum, tidur dan seterusnya, itu sisi basyariah kita. Maka perintah Iqra itu bukan ditujukan kepada basyariah kita pun an-nas secara umum, tapi Al-Quran memilih kata al-insan. Kenapa al-insan? Karena al-insan itu juga memiliki derivasi makna al-uns. Uns itu, ini kalau dicari padanan kata dalam bahasa Indonesianya agak susah. Uns itu adalah kecenderungan hati untuk senantiasa dekat dengan Allah, dengan penciptanya, dengan Rabb itu, bismi rabbikal ladzi khalaq itu al-uns. Analoginya seperti anak ayam yang senantiasa ingin berdekatan dengan induknya dan merasa tentram ketika dia berada di balik sayap induknya itu. Itulah gambaran al-uns. Maka
dengan pilihan kata al-insan ini sesungguhnya Allah ingin memberikan pesan kepada kita. Unsur itulah yang dituju oleh perintah Iqra ini. Unsur keunggulan spiritualitas kita dalam diri kita ini, yang kalau kemudian itu diintervensi dengan Iqra dalam kerangka bismi rabbikal ladzi khalaq, itulah yang akan melahirkan manusia-manusia unggul. Itulah kenapa para sufi lebih suka memilih istilah al-insan. Ibnu Arabi menyebut insan kamil, karena al-insan memiliki makna yang dalam seperti tadi kita jelaskan. Framework Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq inilah yang kemudian diinstal oleh Rasulullah kepada para sahabat. Maka para sahabat, para penggembala itu, para pedagang itu, para petani kalau di Madinah setelah hijrah, berubah menjadi orang-orang yang sangat cinta ilmu dan kemudian menjadi para ahli ilmu, yang dengan ilmunya itu semakin membuat mereka dekat dengan Allah dan kemudian mampu membangun peradaban. Artinya ketika kita menginjeksikan framework Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini di rumah-rumah kita kepada anak-anak kita, di sekolah-sekolah kita, di pesantren-pesantren kita, di kampus-kampus kita kepada murid dan mahasiswa kita, sesungguhnya kita sedang berupaya melakukan rekonstruksi peradaban. Kita ingin peradaban Madinah yang dulu para sahabat diinjeksi oleh Rasulullah dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini, kemudian kita rekonstruksi pada masa kini, sehingga anak-anak kita, murid-murid kita, mahasiswa kita, mereka adalah orang-orang yang sangat cinta ilmu, kemudian menjadi ahli ilmu, yang dengan keilmuannya itu mereka memberikan kontribusi terbaik bagi peradaban Islam ini, bagi kejayaan Islam ini. Inilah barangkali hadirin PR kita, karena ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq buahnya adalah hikmah, sebagaimana yang diperoleh Yahya alaihissalam. Wa atainahul hukma sobiyya. Hikmah itu bukan sekedar knowledge, pengetahuan, tetapi ilmu yang mengantarkan pelakunya semakin dekat dengan Allah, memiliki kebijaksanaan, ketajaman firasat, dan kebeningan hati. Itulah hikmah. Maka bisa dibayangkan kalau murid-murid kita, anak-anak kita, mahasiswa kita, para sarjana kita, doktor-doktor kita adalah para ahli ilmu dengan framework Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang kemudian Allah berikan hikmah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya lahu khairan katsira. Maka yang akan lahir adalah kebaikan demi kebaikan, kemaslahatan demi kemaslahatan. Semoga ini bisa kita rekonstruksi di masa kini. Setidaknya apa yang bisa kita lakukan di rumah-rumah kita, di sekolah-sekolah kita, pesantren-pesantren kita, mudah-mudahan ini menjadi langkah kecil yang nantinya bisa berbuah besar. Mohon maaf atas salah dan khilafnya. Hadanallah wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul, and I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan.